Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya, sahabat Kewirastia dimanapun berada. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kali ini saya akan berbagi mengenai ilmu kuno warisan para leluhur Nusantara yang mungkin kita sudah tidak mengetahui atau bahkan tidak mengenalnya lagi. Dan demi rasa cinta kita terhadap lestarinya budaya Nusantara, mari bersama-sama kita pelajari. Dan kali ini saya akan berkisah tentang ilmu kuno, yaitu khususnya tentang aksara 20 Hanacaraka atau Hanacaraka. Bagaimana itu? Mari kita simak bersama-sama. Bagi masyarakat Jawa, huruf Hanacaraka atau Hanacaraka tentulah sangat dikenal bagi mereka pada umumnya. Termasuknya di sekolah-sekolah para siswa juga diberikan pelajaran atau kurikulum tentang bahasa dan aksara Jawa. Jadi sudah barang tentu masyarakat Jawa banyak yang mengerti tentang aksara Hanacaraka ini. Hanacaraka, Dotosowolo, dan seterusnya adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang berkembang di daerah Jawa, Bali, bahkan di beberapa daerah di luar Pulau Bali dan Jawa. Aksara ini umum sekali untuk menulis bahasa Jawa dan Bali, serta juga bahasa Sanskerta, dan dengan sedikit perubahan aksara ini juga digunakan untuk menulis bahasa Sasak di Pulau Lombok. Aksaranya sangat berkolerasi dengan aksara Jawa. Dan tahukah sedulur-sedulurku semuanya bahwa aksara Bali atau Jawa atau aksara Caraka ini memiliki filosofi yang tersembunyi dan dapat dijadikan mantra yang ampuh. Salah satu filosofi secara story aksara Caraka ini adalah ke-20 aksara ini menggambarkan kemaha penciptaannya Tuhan atau Gusti Ingkang Murbaning Jagat yang diaplikasikan kepada manusia. Nah, Hanacaraka yang berarti ada utusan dari Sang Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Esa, yaitu 2 orang manusia laki-laki dan perempuan yang dalam sejarah Ajisaka bernama Dora dan Sembada. Dan Datasawala atau Dotosowolo ialah berarti membawa pesan atau tugas yang harus dilaksanakan. Tugas Dora adalah mempertahankan atau menjaga keris yang dititipkan Ajisaka kepadanya. Sedangkan tugas Sembada adalah diutus untuk mengambil keris tersebut. Lalu pada kata-kata pada jayanya atau Podojoyonyo itu berarti perintahnya pasti diamanahkan pada pengemban yang sama kuatnya. Dan Mogo Botongo, karena sama-sama kuat dan tidak terkendalikan lagi, mereka pun sama-sama binasa. Ajisaka bisa diartikan sebagai Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan yang Maha Esa. Dora adalah makhluk laki-laki dewasa. Sembada adalah perempuan dewasa. Dan keris adalah simbol purusa yang artinya purus atau kelamin laki-laki. Sedangkan sarung keris yang dibawa Sembada adalah sebagai bukti kalau dia diutus Ajisaka untuk mengambil keris tersebut, dan adalah sebagai simbol pridana atau wanita.
Dan bertempur adalah sebuah makna simbol persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dan terjadinya kebinasaan atau kematian adalah simbol berakhirnya persetubuhan dan sama-sama lelah karena saling melampiaskan nafsu. Dan menurut penganut kejawen juga, aksara 20 ini bisa digunakan sebagai perantara penolak malabahaya atau penolak malapetaka bila diucapkan secara terbalik dengan lelaku tertentu, dapat menimbulkan kekuatan berupa penolak sihir, santet, guna-guna, dan lain-lain sebagainya. Dan juga dapat menimbulkan energi kewibawaan, pengasihan, dan lebih awet muda, dan lain sebagainya. Aksara caraka ini sangat luas maknanya. Dan dari keluasan tersebut, jika dihayati dengan keheningan dan penjiwaan yang bagus, dapat menjangkau ujung timur hingga barat jagat raya ini melalui kelebihan atau makna yang terkandung di dalamnya. Dan para sesepuh kejawen juga ada yang beranggapan bahwasanya aksara caraka ini adalah sarana Tuhan untuk memberikan kekuatan atau energi, dan energi tersebut dapat menjadi bekal sarana hidup di dunia dan di akhirat. Aksara hana caraka juga yang dibaca terbalik menurut beberapa sesepuh kejawen merupakan ilmu yang sangat tua dan pamungkas dari ilmu Waringin Sungsang. Kenapa disebut Waringin Sungsang? Karena hidup ini dapat benar-benar dicapai tujuannya ketika kita sadar bahwa tiada satupun hasil tindakan yang tanpa melalui jalan proses kebalikannya. Misal, seseorang tidak akan menemukan kebahagiaan sejati atau surga tanpa melalui penderitaan perjuangan atau neraka. Nah, disinilah ternyata kita sebagai manusia harus dapat menerima, mensyukuri, dan waspada dengan neraka dunia yang dijalani. Itu sebagai rasa ikhlas untuk mendapatkan kebahagiaan sejati atau surga kelaknya. Kalau kita mau cermat dan teliti terhadap kejadian fenomena sehari-hari dalam hidup ini, yang sebenarnya ini sudah diingatkan oleh para leluhur dengan berbagai macam sasmita. Sasmita atau tanda-tanda yang berupa peringatan secara tertulis atau simbol-simbol peringatan melalui peninggalan sejarah Nusantara kita. Dan juga para leluhur mengingatkan bahwa kita untuk jangan mudah heran, kaget, atau kagum secara berlebihan. Dan juga untuk tidak gampang pamer atau takabur. Ojo gumunan, ojo kagetan, lan ojo dumeh. Semua ini lantaran orang Jawa sudah dibekali dengan sebuah ilmu kehidupan yang tersirat dan tersurat dalam pusaka aksara, yaitu aksara caraka atau aksara 20. Dalam sastra gending dibikin atau karya Sultan Agung disebutkan, janganlah engkau mengaku orang Jawa atau Nusantara yang arif dan bijaksana kalau tidak mengenal ilmu leluhur yang termuat dalam bahasa sandi atau filosofi yang terkandung dalam aksara Jawa atau peninggalan leluhur atau caraka yang berjumlah 20. Karena disitulah sumber inspirasi dalam kehidupan dan kematian kita agar kita bisa dikaji secara benar. Nah, mungkin demikianlah rangkuman dari pengalaman, penelitian,
juga riset yang saya alami saya tuangkan dalam sebuah penyampaian ini, dan semoga penyampaian ini membuat atau menjadi manfaat bagi sedulur-sedulur semua. Dan bila ada manfaatnya, itu hanyalah semata-mata datangnya dari Gusti Allah. Dan bila ada kesalahan atau kekurang berkenanan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.